dan juga dan juga kenalan dengan IELTS-nya. Alright, so untuk yang butuh IELTS, tolong bersabar. Kita akan mulai dari TOEFL dulu ya. Jadi kita kenalan dulu sama TOEFL. Oke, so untuk TOEFL sendiri, let me put this, alright. Oke, so untuk TOEFL sendiri nih, teman-teman yang common ya, yang sering kita gunakan dan diminta, baik untuk persyaratan beasiswa ataupun untuk persyaratan lainnya, itu yang paling common di Indonesia ada 2, itu ada namanya TOEFL ITP dan TOEFL IBT, seperti itu. Hanya saja untuk di daerah NTB itu baru hanya ada tersedia official test untuk TOEFL ITP, kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sendiri untuk TOEFL ITP, ini untuk biayanya itu dari 550.000 saja. Kemudian untuk format tesnya itu dia adalah paper based kayak gitu ya. Teman-teman bisa juga sebenarnya mengambil TOEFL IBT online. However, untuk TOEFL IBT sendiri ini dia lebih kurang populer dibandingkan dengan TOEFL ITP. Pertama ya, kemudian TOEFL IBT ini juga kurang populer kalau dibandingkan dengan IELTS karena nanti tingkat kesulitannya itu dari saya pribadi merasa kalau TOEFL IBT ini lebih sulit dari IELTS. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nanti di situ untuk misalnya keperluan beasiswa walaupun ada mensyaratkan di situ boleh IELTS atau TOEFL IBT, biasanya kalau untuk yang beasiswa ke luar negeri itu memang lebih baik untuk mengambil IELTS. Oke, so anyway kita akan bahas IELTS nanti. Kita akan fokus ke TOEFL ITP seperti sekarang ya. Jadi untuk TOEFL ITP sendiri, ini dia adalah tes bahasa Inggris yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan bahasa Inggris seseorang. Oke, nah untuk di Indonesia specifically, TOEFL ITP ini digunakan sebagai syarat untuk studi S2 atau S3 di dalam negeri. Jadi nggak hanya untuk beasiswa, kalaupun teman-teman tidak di sini mendaftar beasiswa tapi langsung mendaftar ke kampus kayak gitu ya, itu akan dipersyaratkan tetap untuk TOEFL ITP. Baik untuk S2 atau S3 di seluruh di situ university maupun yang negeri atau swasta kayak gitu ya. So it is really important. Nah, untuk struktur tesnya sendiri di TOEFL ITP ini dia ada 3 komponen utama yang diteskan. Yang pertama itu adalah listening comprehension dengan durasi waktu hanya 30 menit. Namun di sini untuk tes ITP di listening ini ada 50 soal kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini apa aja sih isinya listening comprehension di dalam TOEFL ITP ini. Nah, untuk komponen kedua yang diteskan itu biasanya kita sebut dengan SWE. Itu adalah structure and written expression. Di sini di mana waktu yang teman-teman harus kerjakan di sini itu hanya 25 menit untuk menjawab 40 question. Dan komponen terakhir dari TOEFL ITP itu yang kita sebut sebagai reading comprehension, di mana jumlah soalnya adalah 50 question dengan time untuk pengerjaannya adalah 55 menit. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk keseluruhan TOEFL ITP itu soalnya adalah 140 soal dengan waktu hampir 2 jam. Seperti itu ya. Right, sekarang untuk penilaian sendiri ada grading system di sini teman-teman. Jadi nanti akan ada namanya di situ raw score dan ada nanti conversion score. Jadi teman-teman ketika nanti pun belajar di rumah ya, ini bisa nih menggunakan perhitungan ini. Oke, jadi ini secara publik itu ada public version dari tabel conversion untuk penilaian TOEFL ITP. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih cara mengetahui nilai teman-teman? Jadi nanti raw score itu adalah nilai betul dari setiap komponen. Itu ya, misalnya kalau teman-teman dapat 20 betul nih di listening, maka itu nanti akan dicari nilainya, konversikan ke kolom yang ada listening. Kemudian kalau misalnya nilai betulnya di structure and written expression itu adalah 30 misalnya, maka itu juga dikonversi sesuai dengan
tabel konversi di SWE. Begitu juga dengan nanti di reading. Nah, semua nilai konversi ini, jadi bukan raw score-nya ya teman-teman, semua nilai konversi ini itu yang akan dijumlahkan kemudian dibagi 3 dan hasilnya itu yang nanti dikali dengan 10, maka ketemulah nilai akhir. Tetapi ada hal yang menarik dari sini, kalau teman-teman lihat ya, di dalam kolom ini, alright, di dalam kolom penilaian itu, walaupun jumlah untuk di situ soal SWE paling sedikit, tetapi dia di situ nilainya tinggi kayak gitu ya. Jadi misalnya di sini karena soalnya cuma 40 ya, jadi dia nilainya itu sekitar 0,25, itu lebih besar daripada nilai masing-masing komponen lainnya, yakni di listening dan reading. Makanya saya sering menyatakan kepada student-student saya, kalau untuk mendapatkan nilai yang besar di dalam tuple ITP itu paling bisa dikejar lewat memperbanyak kayak gitu raw score atau jumlah benar di SWE kayak gitu ya, karena nilainya lebih besar dibandingkan komponen tuple ITP yang lain, yakni listening dan reading. Oke, nanti kita akan ini, kalau ada yang pertanyaan itu silakan di save dulu, nanti kita ada sesi tanya jawabnya ya. Sekarang kita bahas dulu terkait dengan listening comprehension. Jadi listening ini dia ada 3 part. Oke, part pertama itu yang kita sebut sebagai short conversation. Alright, jadi short conversation ini apa? Nanti yang akan teman-teman dengar di situ itu adalah sebuah recording di mana a man and woman biasanya akan berbicara. Oke. Kenapa tapi kita mengatakan dia short conversation? Karena masing-masing dari speakernya itu hanya memiliki giliran satu line saja. Okay, so for example here, I have always wanted to visit Hawaii with you. Itu the man said, okay, and the woman ini said, why not next month? Okay, so this is their only conversation. Just that, baru nanti teman-teman akan mendengarkan di situ naratornya berkata, so what does the woman mean? Okay, so this is the first part of the listening test dari tuple ITP ini. Okay. However, untuk part kedua, yakni part B itu dia consists of 2 long conversation. Oke, atau di sini kita sebut sebagai longer conversation. Ini masih conversation, kita akan mendengarkan 2 orang di sini berbincang, tetapi untuk conversationnya sendiri bukan satu line and finish kayak gitu ya. Untuk yang part B ini, listening conversation, contohnya ada seperti di layar. Jadi kita akan mendengarkan di situ man and woman memiliki conversation percakapan beberapa line kayak gitu ya. Kemudian untuk questionnya sendiri bukan satu conversation untuk satu question, tidak kayak gitu ya. Jadi untuk questionnya sendiri itu nanti akan ada di dalam soalnya itu, misalnya di sini question 1 through 4. Jadi satu conversation itu untuk jumlah soal tertentu, misalnya 4 sampai 5 soal untuk satu long conversation kayak gitu ya. And for the last part itu yang kita sebut sebagai di sini itu adalah talks atau di situ lecture. Oke, dia yang jelas di sini adalah sebuah monolog. Jadi bukan lagi conversation ya. Kenapa kita sebut dia lecture? Karena biasanya nih untuk audio, untuk part C dari listening itu yang akan teman-teman dengarkan itu adalah seorang lecture ya, atau seorang dosen di situ menjelaskan mengenai topik tertentu. Okay, so there is no conversation, only one speaker. Alright, dan ini sama seperti dengan pada part B tadi itu, di mana di situ untuk each long talk ini atau lectures ini itu nanti akan di ini ya untuk beberapa soal kayak gitu. Oke, jadi nggak hanya untuk satu soal tapi untuk beberapa soal sekaligus. Sekarang let's talk about the tips ya. Sorry saya ini ya loncat-loncat dari jadi ini dibuatkan nih oleh tim sekolah beasiswa dan karena waktu kita sangat sedikit jadi saya harus mencari mana sih poin-poin yang paling penting dari materi yang saya diberikan ini ya. Oke,
Beberapa tips yang dari saya sendiri ya. Jadi untuk di listening bagian yang part A, short conversation, I will say di situ teman-teman harus fokus kepada second line atau second speaker-nya. Oke, it doesn't mean ini nggak berarti the first line itu tidak penting. Hanya saja kadang if you are a beginner listener kayak gitu, kalau kalian masih pendengar pemula, itu susah untuk menentukan yang mana sih main point-nya atau key information misalnya, kayak gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman yang masih beginner silahkan nanti focusing on the second line. Akan lebih bagus memang kalau teman-teman bisa mendengarkan kedua line itu, oke? Tetapi kalaupun misalnya teman-teman tidak mendengarkan first line-nya apa, selama kalian tahu second line-nya apa, itu kemungkinan masih bisa menjawab. Kenapa? Karena naratornya itu nanti biasanya nggak akan menanyakan apa yang dikatakan on the first line. Itu pasti ditanyakan apa yang dikatakan on the second line. Kayak gitu ya. Makanya di situ it's important to listen to the second line. Oke? Nah, kemudian ada juga di sini sebuah tips yang nggak banyak orang tahu. Jadi untuk teman-teman yang sering atau pernah melakukan tes IELTS itu kan TOEFL ya, TOEFL ITP yang listening itu biasanya kan ada jeda antara satu question dengan question lain. Kalau untuk di listening part A kayak gitu ya. Jadi jedanya itu hanya 12 detik nih, teman-teman. Oke, remember you only have 12 second kayak gitu ya untuk menjawab dan melingkari. Biasanya teman-teman banyak tuh nggak mendengar first line-nya itu karena masih asik melingkari dan fokus ke jawaban yang sedang dikerjakan. Oke, so this is actually not good karena ini berarti kalian belum siap untuk mendengarkan question ke pertanyaan selanjutnya. Oke, so I will say kalian harus tahu di awal kalau waktu kalian hanya di situ adalah 12 detik. Oke, so pergunakan waktu itu dan persiapkan diri kalian untuk mendengarkan conversation untuk pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini yang kalian harus tahu, oke? Kemudian di sini untuk yang di tips ini, tips keempat ini untuk kalian tahu bahwa listening part A itu biasanya soalnya berangkat dari easy to difficult, oke? Jadi walaupun dia masih satu tipe soal, masih satu part yang sama, itu akan ada tingkat kesulitannya yang berbeda, kayak gitu ya. Dan tips terakhir untuk yang listening part A question ini, teman-teman harus di sini memiliki setidaknya itu adalah yang kita sebut sebagai basic knowledge, oke? Jadi misalnya tahu apakah itu pasif, apakah itu negatif misalnya, walaupun misalnya dia nggak ada pakai no atau not atau don't di situ, tapi kalau dia pakai negative expression seperti never misalnya atau rarely, itu harus kalian tahu bahwa dia berarti negatif dan ini adalah basic knowledge kayak gitu ya. Kemudian ada juga functional expression misalnya seperti mengatakan agreement atau uncertainty, suggestion, surprise misalnya seperti itu ya. Itu harus kalian ketahui. Alright, right. Let's move into strategis yang bisa teman-teman lakukan di listening part B question, oke? Nah, untuk listening part B question, yang harus teman-teman tahu bahwa nanti sebelum masuk ke soal ini, si narator itu akan menjelaskan, oke? Jadi ada penjelasan secara rinci mengenai bagaimana sih cara mengerjakan part B ini, kayak gitu ya. Dan ini dia selalu sama. Dan biasanya lumayan lama, sekitar 1 menit, oke? So you have this time. Kalau teman-teman kan sudah latihan nih, jadi nggak perlu mendengarkan bagaimana sih cara menjawab itu. So gunakan waktu itu untuk melihat di situ pilihan jawaban yang ada. Oke, jadi apa gunanya nanti melakukan review ini? Jadi kalian bisa di situ kira-kira menebak topiknya apa sih dari conversation yang belum kalian dengarkan ini. Oke, jadi kalian bisa menebak topik dan kira-kira bisa menebak questionnya. Oke, maksudnya bagaimana?
Contohnya saja nih, itu misalnya di sini, nomor satu ini pilihan A, B, C, D, itu jawabannya adalah profesor, office worker, profesor Denton's assistant, student, kayak gitu ya. Kalau ini bisa kita tebak question-nya. Ini pasti menanyakan kira-kira siapa, kayak gitu ya. Karena hanya itu yang jawabannya masuk akal. A student, a professor, an office worker, kayak gitu. Nggak mungkin dia bertanya misalnya di situ naratornya where is the conversation take place. Kemudian jawabannya a professor. So it is it is not possible. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan nih waktu kalian ketika nanti narator sedang menjelaskan di situ mengenai bagaimana cara menjawab soal itu untuk preview question-nya. Kayak gitu ya. Kemudian berbeda dengan part A question di mana tadi saya mengatakan teman-teman bisa fokus hanya pada part tertentu nih dari conversation itu. Untuk di yang part B question, kalian harus mendengarkan semua di situ conversation-nya in detail, kayak gitu ya. Bisa kalian di situ mendengarkan first line-nya saja, karena biasanya itu adalah pembukaan dari naratornya untuk mengetahui kira-kira topik besarnya atau secara besar apa sih yang akan dibahas, kayak gitu ya, di dalam conversation itu. Oke, nah the third tip di sini, nanti sambil teman-teman mendengarkan itu bisa menarik kesimpulan, misalnya mengenai siapa sih yang sedang berbicara, di mana conversation itu dilakukan, dan kapan kira-kira conversation itu dilakukan. Oke. Kalau dari pengalaman pribadi saya untuk bagian ini itu you may want to practice and find your your type of how to answer. Oke. Maksud saya ada orang-orang yang bisa mendengarkan sambil menjawab, tetapi saya pribadi saya lebih bisa mendengarkan dulu semuanya, mendapatkan segala detailnya, baru saya menjawab kayak gitu ya. So this is different kind of how to answer this question ya. Jadi silakan nanti praktis yang banyak dan tentukan kalian lebih cocok bagaimana kayak gitu ya. Karena saya kurang bisa nih yang multitasking sambil mendengarkan, berpikir, membaca dan menjawab kayak gitu ya. Mungkin ada tipe-tipe seperti itu, tetapi ada juga yang bisa kayak gitu ya, seperti itu. Jadi karena saya tidak bisa melakukan semua hal itu bersamaan, jadi untuk listening biasanya saya akan mendengarkan dulu conversation-nya sampai habis dan menyerap semua isinya, kayak gitu baru di situ menjawab berdasarkan dari apa yang saya ingat tadi. Kayak gitu ya, which is kemungkinan hanya berlaku untuk saya dan sebagian orang saja, kayak gitu ya. So like I said, latihanlah yang banyak and find the best method yang tepat untuk kalian, kayak gitu ya. Now, kita akan masuk ke listening part C di sini. Untuk listening part C sendiri, ini dia tipsnya sama persis dengan yang tadi itu. Jadi walaupun yang part B maksud saya, jadi walaupun di sini part C itu dia bukanlah conversation, tetapi dia sama kayak gitu ya. Nanti ada narator dulu yang menjelaskan kalian bagaimana cara menjawab soal ini, dan waktu itu bisa kalian gunakan untuk melakukan preview kayak gitu ya. So exactly the same. So kalau kalian sudah bisa nih menguasai part B ini kayak gitu, insya Allah kalian bisa juga mengerjakan soal di part C ini. Oke. However, untuk part C ini dia biasanya adalah yang paling sulit dari keseluruhan soal di dalam listening to quality kayak gitu ya. Hanya saja kabar baiknya, baik yang part A, part B, dan part C, semuanya memiliki skor yang sama. Oke, jadi saya selalu mengatakan ke siswa saya, kalau kalian merasa kesulitan di part C ini, maka usahakanlah kalian mendapatkan skor maksimal di part A dan part B. Kayak gitu ya. Karena setidaknya nanti kalaupun kalian banyak salah di part C ini, nomor-nomor akhir itu biasanya dari nomor 34 ke atas itu udah mulai sulit. Setidaknya nomor yang awal yang masih rendah tingkat kesulitannya itu sudah kalian kuasai dan banyak mendapatkan jawaban benar
kayak gitu ya. So this is for me. Let's move into structure and written expression. Oke, untuk yang ada pertanyaan silakan di-keep dulu, nanti kita akan bahas terakhir. Oke, SWE ini ada 40 soal dan dikerjakan selama 25 menit. Jadi untuk SWE ini sendiri, dia ada terbagi menjadi dua, oke? So, yang pertama itu kita sebut sebagai structure question, dan nanti yang part B itu adalah written expression question. Oke, nah untuk di part A ini sendiri, di sini question-nya itu akan terlihat seperti ini. Jadi akan ada sebuah sentence yang memiliki di situ incomplete ini ya, incomplete words. Jadi teman-teman harus menemukan word atau phrase atau clause yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Kayak gitu ya. Oke, sedangkan untuk di structure part 2 itu nanti teman-teman harus mencari di situ bukan jawaban yang tepat ya, melainkan di situ mencari itu adalah kita sebut jawaban yang salah, yang tidak sesuai dengan itu. Oke, so jadi screen-nya saya stop sebentar sharingnya karena akan saya bagikan di sini materi dari yang saya gunakan di kelas ya, dan untuk workshop yang lebih sering. Oke, bisa dilihat screen yang saya bagi teman-teman? Aman Kak, aman. Oke, jadi Bisa. Oke, terima kasih. Jadi ini tidak banyak saya bagikan di luar kelas. Ini adalah tips yang saya dapat berdasarkan pengalaman saya mengajar TOEFL selama beberapa tahun ini. Oke, jadi selama beberapa tahun ini ketika mengerjakan di sini soal TOEFL itu saya menemukan terutama di part A terutama bahwa hampir 50% permasalahan yang keluar pada structure dan written expression itu fokusnya hanya kepada subject dan verb. Kayak gitu ya. Oke, entah itu misalnya kesalahannya terkait dengan double subject, double verb misalnya, atau ada yang subjeknya missing atau verbnya missing misalnya, kayak gitu ya. Kemudian masalah lainnya itu ada positive, object preposition, perbedaan antara present dan past participle kayak gitu. Tapi sisanya itu balik ke subject verb agreement, subject dan verb impression misalnya. Pokoknya dari semua soal itu mereka lebih sering menanyakan subject dan verb. Oke, so if you know di mana kalian menemukan subject dan verb di dalam sebuah kalimat itu kalian insya Allah bisa dapat menjawab banyak soal di dalam structure dan written expression ini. Oke, alright. Tipsnya bagaimana untuk mendapatkan nilai yang banyak di sini? Pertama, kalian itu harus memiliki di situ dasar pengetahuan terkait dengan yang kita sebut sebagai part of speech atau klasifikasi kata dalam sebuah kalimat, oke, yang berdasarkan fungsi dan perannya. Contohnya, kalian harus tahu apa itu noun, apa itu verb, adverb, adjective, pronoun, conjunction, dan lain-lain. Kayak gitu ya, dan kalian kalau mau banyak benernya di SWE ini harus bisa memahami yang mana sih subjek dan verbnya. Kayak gitu. Nah, sebagai pengetahuan tambahan di situ, kalian harus paham mengenai tenses. Oke, cuman saya merasa ada misunderstanding ya. Orang-orang selalu khawatir dengan tenses ketika mereka padahal nggak tahu nih basicnya dulu. Oke, jadi basicnya itu yang mana? Tahu dulu mana itu noun, mana itu verb, adverb, kemudian pronoun, dan tahu yang mana menjadi subjek dan verbnya. Oke, kemudian nanti setelah itu kalian juga harus mengerti terkait dengan clause atau klausa. Alright, nah sekarang di sini ada tips dan trik yang bisa kalian gunakan buat untuk part A dan part B. Oke, jadi setiap kalian melihat soal, saya akan merekomendasikan itu mulailah dari menganalisa mana sih yang merupakan subjek dan verb. Kayak gitu ya. Kalau sudah ada subjek dan verb,
Oke, kalau dia sudah pasti ada dan sesuai aturan, oke, secara gramatikal dia sesuai aturan, maka baru kalian pikirkan kemungkinan permasalahan yang lain. Alright, hanya saja di sini kalau misalnya di situ subjek dan verb-nya saja sudah salah, berarti kemungkinan soal itu dia yang itu terkait dengan subjek dan verb-nya. Kayak gitu ya. Kemudian kalian bisa gunakan di sini yang saya sebut teknik eliminasi. Ini terutama akan sangat berguna bagi part A. Oke, jadi di part A itu 3 jawaban itu pasti salah dan hanya 1 jawaban saja yang benar. Alright, nah ada tips lain untuk part A itu. Part A itu kan nomor 1 sampai 15 ya teman-teman di SWE. Nah, sedangkan di sini tingkat kesulitannya itu berbeda. Jadi 1 sampai 5 itu pasti yang paling mudah. Kemudian 6 sampai 10 itu akan medium difficulty-nya dan yang paling sulit itu adalah nomor 10 sampai 15. Nah, saran saya kalian jangan menghabiskan waktu di nomor 10 sampai 15 ini. Kenapa? Karena nanti nomor 16 ketika masuk part B itu dia mulai lagi dari difficulty level yang rendah. Kayak gitu ya. Jadi akan sangat sayang banget nih kalau misalnya kalian harus menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal yang sulit dan nggak punya waktu untuk mengerjakan soal yang mudah tadi itu. Oke, nah karena ada 40 soal dan hanya 25 menit saja, maka di situ kalian wajib di situ mengusahakan untuk menjawab setiap pertanyaan kurang dari 30 detik. Oke, right. Sekarang kita coba nih di sini menentukan itu pertama subjek dan verb. Kita harus mulai dari mengetahui klausa dulu ya. Jadi dalam English sentence itu dia setidaknya harus ada 1 clause atau klausa. Oke, nah 1 klausa ini dia wajib memiliki subjek dan verb masing-masing 1. Contohnya, 2 kata seperti silet itu sudah termasuk sebagai 1 clause. Kenapa? Karena setidaknya dia punya 1 subjek she dan 1 verb lab. Oke. Begitu juga dengan the bus drive away. Oke. So the bus drive away ini dia juga merupakan subjek dan verb. Oke. Nah, di yang lebih panjang itu ada the weather on the horizon looks bright today. Oke. Jadi di sini subjeknya itu juga bisa kita lihat the weather dan looks itu sebagai verb-nya. Oke, yang harus menjadi catatan kalian, apalagi untuk yang teman-teman yang baru banget nih ke TOEFL, jadi 1 subjek itu hanya untuk 1 verb, untuk 1 clause, dan subjek itu tidak hanya merupakan pronoun ayu, dewi, he, she, it, kayak gitu ya. Semua noun itu hampir bisa menjadi subjek, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya di sini yang kalian harus pahami bahwa setiap clause itu dia harus memiliki 1 subjek dan 1 verb. Tetapi kalau banyak clause misalnya, atau ada lebih dari ada lebih dari 1 clause dalam sebuah kalimat, maka itu perlu ada conjunction atau kata hubung. Jadi kalau ada 2 clause, kata hubungnya 1, 3 clause, kata hubungnya 2, 4 clause, kata hubungnya 3, dan begitu seterusnya. Oke, jadi ini juga nanti penting, itu banyak keluar di part 1. Alright, sekarang kita akan coba 1 question aja deh. 1 question aja di sini. Yang number 1, kira-kira di sini ada yang bisa membantu saya nggak? Oke, menemukan dulu subjek dan verb-nya. Dari number 1. Subjeknya yang mana nomor 1 ini? Puas, Kak. Si traffic. Subjek. Subjek dulu dia nggak ada kan? Subjeknya nggak ada nih. Nggak ada, Kak. Oke, kalau verb-nya ada nggak? Ada, Ada. Kak. Ada, oke. Sekarang berarti perlu nggak kita lihat sampai akhir?
Misalnya was backup itu adalah verbnya, kemudian 4 miles on the freeway itu anggap aja dia nggak ada kayak gitu ya, karena di sini yang ingin kita cari tahu itu adalah si subjek dan verbnya dulu. Oke, nah kalau sudah kalian tahu kalau dia kehilangan subjek, maka kita akan eliminasi jawaban yang tidak mungkin menjadi subjek di dalam A dan B ini. Sekarang yang tidak, di dalam question ini, which is itu adalah A dan B ya, yang nggak bisa menjadi subjek. Sekarang kira-kira C dan D ini yang bisa menjadi subjek karena berdua ini adalah noun. Tapi yang betul yang mana kira-kira, C or D? C. Kenapa C betul nih? Karena singular. Karena singular. Dari mana dia tahu kalau subjeknya harus singular? Karena dia pakai was. Karena dia pakai was. Betul. Oke, nah yang ini kita sebut sebagai subject verb agreement. Oke, jadi kalau verbnya singular maka subjeknya juga harus singular. Terima kasih ya kakak yang sudah membantu menjawab. Oke, karena ini terlihat lebih mudah, coba bagaimana kalau yang nomor 2? Kalau nomor 2 ini di sini yang kita perlu apa? Subjek dan verbnya sudah ada belum di sini? Subjek verb ada, to be yang nggak ada, Kak. Subjek verb ada, to be yang nggak ada. Verbnya belum ada, adanya baru subjek aja. Betul, betul. Jadi verbnya belum ada. Kenapa di sini verbnya belum ada? Going ini dia kita sebut sebagai gerund. Gerund itu adalah bentuk ing dari sebuah kata, tetapi dia tidak selalu adalah verb. Oke, jadi kita harus membutuhkan sesuatu untuk membuat si going ini menjadi verb di sini. Oke, berarti subjeknya ada. Sekarang kita kira-kira memilih di sini jawaban yang tepat bagaimana? Yang mana jawaban tepat? D, Kak. D, oke. Lihat subjek, double subject or double verb-nya, Kak. Betul, oke. Jadi kita eliminasi kenapa jawaban yang lain itu salah, karena A dan B itu kan dia sudah ada subjek lagi, sedangkan kita nggak butuh subjek tambahan. Kayak gitu ya, walaupun A ini ada is yang kemungkinan akan membuat going ini menjadi verb, tetapi dia nantinya jadi double subjek seperti itu ya. Sedangkan B di situ juga sama kasusnya. Kalau yang C di sini dia ada is relaxing, berarti nanti going ini ngapain kayak gitu ya, jadi itu nggak bisa, right? So the correct one is delta. Alright, so dari sini ini adalah contoh yang akan keluar di dalam part A. Oke. Saya masih ada contoh, tetapi that's okay, kita akan bahas dulu di sini yang part B. Oke, so untuk part B ini questionnya itu seperti yang saya katakan dia berbeda ya dengan question di part R dari structure dan written expression, di mana kalau teman-teman lihat di sini itu adalah sebuah kalimat yang di situ dibedakan menjadi A, B, C, D. Oke, dan kita harus menentukan mana sih yang kurang tepat di sini. Oke, kita langsung aja di sini untuk number 1 itu yang kurang tepat adalah Bravo, oke, atau R di situ. Oke, kenapa R di sini salah? Karena R itu bukanlah verb yang tepat untuk subjeknya. Oke, jadi subjeknya di sini adalah each number of binary system. Oke, so each number itu dia sudah pasti singular, maka di sini verb yang tepat itu adalah bentuk singular dari are, yakni is, kayak gitu ya. Jadi ini nih bisa teman-teman lakukan. Kemudian yang number 2 itu kalau kita lihat dari sini cari dulu subjek dan verbnya. Oke, nah kalau kita melihat dari sini yang salah itu adalah yang Bravo. Okay, scientists at the medical center is trying to determine, the relationship between saccharine and cancer. Di sini B itu salah. Kenapa? Karena subjeknya itu plural. Scientist itu plural, maka seharusnya di situ bukan is trying,
tetapi are trying. Alright? Okay, so this is just an example dari soal di SWE Part A dan Part B. Kayak gitu ya. Ada tips lain nggak Kak untuk mengerjakan SWE ini? I will say that memperbanyak di situ pengetahuan dasar ya, itu akan bagus. Tetapi like I said, kalian bisa kayak gitu mulai dari awal itu adalah menentukan di situ kalian pemahamannya sudah bisa nggak sih terkait dengan subjek dan verb yang saya katakan tadi. Oke, sisanya ada permasalahan dengan apositif dan lain-lain. Kalau yang mau tahu lebih banyak silakan ikut kelas. Oke, alright, kita lanjut dulu ke section C atau komponen ketiga dari tuple ITP, yakni reading comprehension ya. Sebentar saja dari sini karena kita akan masuk ke IELTS. Oke, right. Untuk yang ini di reading comprehension sendiri itu ada 50 soal yang biasanya terdiri dari 3 passage. Oke, jadi masing-masing passage-nya itu bisa 10 sampai 15 question biasanya ya. Oke. Nah, kemudian untuk reading IELTS TOEFL itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa tingkat kesulitannya juga tidak sama. Kayak gitu ya, berarti soal-soal di awal tingkat kesulitannya itu lebih mudah daripada soal-soal di akhir. Kayak gitu. Kenapa nanti lebih mudahnya itu bagaimana sih Kak? Jadi lebih mudahnya itu pertama dari topik yang dibahas di dalam passage-nya itu akan lebih mudah, vocabulary yang dia gunakan itu tidak terlalu advance, dan juga question-nya di situ banyak yang mengenai misalnya direct answer detail question atau pronoun question seperti itu ya. Nah, jadi kalau penasaran itu apa? Nah, tadi itu adalah tipe-tipe question di dalam reading. Jadi saya akan jelaskan in general. Di sini ada beberapa tipe question di dalam reading yang sering keluar. Yang nomor 1 ini yang pasti keluar. Oke, ini kita sebut sebagai main idea question, di mana di situ cara untuk teman-teman nanti menemukan jawabannya itu adalah dengan melihat first line dari each paragraph itu. Oke, jadi main idea question ini sering ditanyakan main idea question dari the whole passage atau juga main idea question dari paragraf-paragraf tertentu saja, kayak gitu ya. Oke, kemudian untuk jenis question yang kedua, itu di dalam reading tuple, itu ada directly and indirectly answer detail question. Oke, jadi ini bagaimana maksudnya? Kalau di main idea question, kita lebih ke membuat conclusion ya, mengenai ini tuh membahas apa. Di directly and indirectly answer detail question, itu dia jawabannya pasti ada dan terstated biasanya kalau yang directly ya. Misalnya di situ memilih manakah di situ pernyataan yang benar atau manakah contoh yang tidak ada kayak gitu ya. Jadi nanti diberikan contoh ABC kemudian ada except kayak gitu, kecuali kayak gitu ya. Next question itu adalah pronoun question. Di sini questionnya itu biasanya meminta kita mencari di manakah di dalam passage itu pronoun seperti it atau they, dan kemudian nanti pronoun ini atau kata ganti ini mengacu kepada apa, kayak gitu ya. Ini juga common untuk muncul tetapi tidak sebanyak main idea question. Kemudian ada juga kita sebut sebagai vocabulary question. Di situ di mana nanti teman-teman akan diminta untuk mencari misalnya dari satu kata spesifik di line misalnya ke-20, line ke-15, dan kata itu paling dekat itu artinya dengan apa. Oke, jadi seperti sinonim. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa cara. Itu misalnya kalian bisa menggunakan pengetahuan vocabulary kalian untuk memilih jawabannya, ataupun kalian bisa mendapatkan clue di dalam passage tersebut. Oke, right. Yang terakhir di sini itu adalah where in the passage question. Ini biasanya menanyakan line berapa dan line berapa itu membahas mengenai apa, kayak gitu. Atau misalnya
vocabulary atau contoh di line berapa itu maksudnya apa. Oke, so this is kind of easy question. Oke, maksudnya kalau dibanding dengan main idea question itu pasti lebih easy yang nomor 5 ini. Right? So anyway, that's about it untuk reading. Nanti kita akan keep dulu jawaban tentang tuple. Sekarang kita akan masuk ke IELTS ya. Afraid kita nggak akan punya waktu yang banyak nih untuk IELTS. Oke, so IELTS. Right. Kita langsung masuk aja nih ke tesnya. Oh, tapi sebelumnya saya perlu jelasin nih kayaknya. Kalau untuk IELTS itu ada 2 version. Ada IELTS yang akademik yang teman-teman butuhkan di sini, terutama kalau untuk ingin mendaftar beasiswa ya. Dan ada satu lagi General Training IELTS namanya. Kayak gitu. Jadi bedanya apa? Untuk akademik ini, dia adalah untuk kebutuhan biasanya mendaftar kuliah. Kayak gitu. Generally biasanya dibutuhkan untuk itu. Namun kalau untuk teman-teman yang misalnya ingin ke luar negeri, di situ untuk bekerja, atau misalnya working holiday visa, itu masih bisa menggunakan General Training IELTS. Bedanya bagaimana? Untuk komponen soalnya semuanya sama, skillnya itu speaking, writing, reading, dan listening. Hanya saja general question IELTS itu dia lebih mudah, oke? Karena tentu saja dia secara secara soal itu lebih mudah karena yang akademik ini pasti lebih akademis, topiknya lebih sulit. Oke, nah untuk IELTS sendiri itu ada 2, paper based itu yang ada di Lombok sekarang itu paper based. Tetapi kalau teman-teman misalnya membutuhkan nih cepat kayak gitu untuk keluar sertifikatnya dan hasilnya itu cepat dalam 5 hari aja tuh udah bisa keluar, itu teman-teman bisa mengambil yang namanya computer based. Oke, cuma sayangnya computer based IELTS itu belum ada nih di Lombok. Jadi yang paling dekat teman-teman kalau mau mengikuti computer base itu harus ke Bali kayak gitu ya. Right. So anyway kita move. Jadi di IELTS sendiri itu ada 4 skill yang diteskan. Yang pertama adalah speaking. Jadi speaking ini dia diteskan terpisah di antara skill lainnya. Jadi listening, reading, dan writing itu diteskan secara bersamaan. Maksudnya nggak ada jeda setelah listening, kemudian nanti jeda, kemudian reading, jeda, kayak gitu nggak ada. Jadi yang terpisah itu hanya speaking. Speaking ini dia bisa dilakukan pada hari di mana tes yang lain ini diambil atau bisa aja dilakukan sebelum atau sesudah tes yang lain ini diambil. Kayak gitu ya. So, speaking itu biasanya akan terpisah sendiri. Oke, cuman kalau di total keseluruhan waktu yang kita habiskan untuk IELTS ini bisa mencapai sekitar 3 jam. Oke, nah let's talk about speaking first. Oke, so speaking di IELTS itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu kita ada sebut namanya speaking part 1, speaking part 2, dan speaking part 3. Oke, jadi speaking part 1 ini dia membahas mengenai apa? Alright, jadi speaking part 1 itu durasinya 4-5 menit dan itu membahas hanya pada topik yang familiar with you. Oke, atau lebih tepatnya itu topiknya adalah hanya menyangkut teman-teman saja. Sebagai itu kalau kita ngambil IELTS disebut kandidat ya. So, as a candidate. Jadi kalaupun misalnya topiknya adalah education, itu pertanyaannya akan seperti misalnya, where do you study? Kemudian what is your most favorite subject misalnya? Who is your favorite teacher? Seperti itu ya. Kemudian kalau dia topiknya mengenai city misalnya, oke? So in which city do you live? Seperti itu. Kemudian which city have the best memory for you? Pokoknya semua pertanyaannya itu harus relate dengan Anda atau teman-teman sebagai kandidat. Oke, dan pertanyaannya itu can be around I think 8 to 10 karena jawabannya di sini itu short kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk part 2 question itu dia 3-4 menit saja. Ini nanti adalah individual long term. Kita sebutnya seperti itu. Kenapa individual long term?
karena kalian sendiri yang akan berbicara selama 2 menit di sini. I want to take a look apakah di sini mereka menaruhkan, so tidak ada contoh question untuk part 2 ya. Alright, so anyway, akan beri sedikit gambaran terkait dengan part 2 ini. Jadi untuk part 2 itu nanti in real test teman-teman akan dikasih sebuah card, itu cue card, di mana di dalam cue card itu dia ada berisi topik dan poin yang harus kalian bicarakan. Kayak gitu ya. Dan kalian harus membicarakan ini dalam waktu yang sudah ditentukan, yakni selama 2 menit. Hanya saja sebelum kalian mulai berbicara mengenai topik ini, kalian diberikan waktu 1 menit untuk preparation. Oke, preparationnya kalian bisa ngapain? You can take a note, you can make a notes ya. Merencanakan apa yang kalian akan bicarakan. Kayak gitu. Bagaimana bisa? Karena nanti setiap kandidat itu untuk part 2 akan diberikan sebuah pen and paper. Kayak gitu ya, pensil dan sebuah paper yang blank. Di situ kalian bisa menuliskan rencana kalian sebelum nanti setelah 1 menit kalian akan harus berbicara mengenai topik ini selama 2 menit tanpa interupsi dari si examiner. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang part 2 ini biasanya setelah 2 menit itu nanti kalau kalian masih berbicara itu akan dipotong oleh examiner. Oke, dikasih tahu kalau waktunya sudah habis dan biasanya akan ada 1 atau 2 pertanyaan tambahan yang sesuai dengan topik yang kalian bicarakan. Kayak gitu ya. Jadi setelah itu part 2 is done, kemudian beranjak ke part 3. Oke, so part 3 ini yang kita sebut sebagai two-way discussion. Oke, kenapa two-way discussion? Jadi kalau untuk di part 1 itu si examiner dia punya list of question yang mereka akan gunakan untuk menanyakan ke kalian. Tetapi di part 3 di sini two-way discussion itu examiner itu bisa di situ membuat pertanyaan berdasarkan dari jawaban kalian. Oke, so this is like a discussion, alright? Dan part 3 ini yang paling sulit dari seluruh part di speaking. Kenapa? Karena pertanyaan di part 3 ini, dia akan lebih general, oke? Jadi kalau di pertanyaan nomor 1 dan 2, itu, di part 1 dan 2, topiknya itu lebih kepada, berhubungan dengan kalian. Untuk yang part 3 ini, question-nya itu akan menanyakan, for example, kalau topiknya itu adalah hometown ya, kayak gitu. Misalnya, what is the trend kayak gitu of young people in your country? Do they live in rural area or do they live in the city? Kayak gitu ya. Jadi lebih kepada general trend yang sedang terjadi di negara kalian. Kayak gitu. Dan saran saya untuk teman-teman yang mau mengambil IELTS dalam waktu dekat ini, berarti kalian harus memiliki banyak di situ knowledge kayak gitu ya mengenai apa sih yang sedang terjadi sekarang di dunia kayak gitu, karena biasanya questionnya akan tentang sesuatu yang up to date kayak gitu ya, dan pertanyaannya itu sangat sulit ditebak kalau dibandingkan dengan pertanyaan question number 1 yang semuanya pasti berhubungan dengan kalian kayak gitu. Okay, so let me show you just a little bit ya terkait dengan penilaian di dalam speaking. So di dalam speaking ini ada yang sering nih biasanya siswa saya khawatir banget nih saya nggak bisa grammar. I will say don't worry. Oke, kalau misalnya grammar kalian hancur-hancuran kayak gitu. Karena nggak hanya grammar aja nih yang menjadi penilaian di speaking. Oke, jadi di speaking itu ada 4 penilaian. Itu ada fluency and coherence. Jadi fluency itu adalah kelancaran, bagaimana lancarnya kalian dalam menjawab. Kemudian coherence itu apakah kalian dapat menjawab pertanyaannya sesuai dengan pertanyaannya. Maksudnya dapatkah kalian memberi jawaban yang tepat. Kayak gitu ya. Jangan nanti misalnya si examiner menanyakan di situ which is more popular atau let's say which is more popular between smartphone or iPhone kayak gitu ya. Tapi kalian ngomongin malah brand-brand smartphone kayak gitu. Padahal kalian diminta di situ compare kayak gitu ya. Nah, kalaupun di situ kalian menggunakan grammar yang bagus,
pronunciation yang bagus atau verbnya bagus, tetapi coherence-nya nggak dapet kayak gitu ya. Jadi akan ada kesalahan di bagian coherence karena jawabannya yang diminta bukan itu kayak gitu ya. Jadi ini penilaian coherence. Kemudian saya sebut tadi lexical resources. Lexical resources itu apa? Itu adalah vocabulary. Oke, jadi vocabulary, range of vocabulary lebih tepatnya. Bisa nggak kalian di situ menggunakan tidak hanya common vocabulary atau vocabulary yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Oke, jadi nanti kalau teman-teman penasaran, itu silakan cari ada namanya common vocabulary sama advanced vocabulary. Oke, jadi advanced vocabulary ini adalah vocabulary yang sama, hanya saja dia lebih advance, maksudnya lebih how to say like jarang digunakan. Ini biasanya adalah vocabulary yang kebanyakan kita temukan itu di dalam academic journal seperti itu misalnya ya. Dan kalau teman-teman bisa menggunakan ini secara tepat itu di dalam speakingnya itu akan very good. Oke, boost your score. Ada juga di situ namanya idioms, but we will talk about that another time ya. Kita lanjut dulu ke grammatical range and accuracy. Oke, well grammar matters kayak gitu ya, tetapi kalau kita lihat dia hanya 25% aja dari penilaian untuk speaking ini. Oke, so if we want to get a good score di dalam speaking IELTS itu kalau kalian bisa menunjukkan kalian punya flexibility nih menggunakan bentuk tenses yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya dalam satu jawaban kalian bisa menggunakan present tense, past tense, dan future tense. Oke, secara bersamaan dan dengan tepat. Kalau kalian bisa melakukan itu, your speaking will get a very good score. Kayak gitu ya. Selanjutnya, pronunciation. Pronunciation ini sering diremehkan, tetapi ini juga sangat penting. Oke, kenapa? Karena nggak peduli seberapa bagus jawaban kalian, seberapa advance vocabulary kalian, dan seberapa tepat grammar kalian, kalau pronunciation, cara kalian menyampaikan itu tidak terdengar, tidak jelas, kayak gitu, itu nanti akan menggagalkan skor yang lain. Oke, so I will say untuk teman-teman yang mengambil IELTS segera, ini silakan pastikan pronunciation, penyebutan kalian, clearance kayak gitu, jelas enggaknya, dan your confidence kayak gitu itu harus sudah baik kayak gitu ya. Oke, so anyway, itu adalah perkenalan dengan speaking. Sekarang let's move into, let's see here, itu adalah listening, I think. Okay, let me find the, okay, right. So skill 3. Oke. Kita masuk dulu ke reading deh. Oke, so di reading, di dalam IELTS sendiri, itu reading question itu ada 40 question, kayak gitu ya. Di mana di sini ada 13 sampai 14 question pada each passage-nya. Alright. Nah, untuk reading ini sendiri, I think IELTS reading ini yang paling difficult sih dibandingkan tes bahasa Inggris lainnya ya. Kenapa? Karena ada beberapa question yang hanya ada di reading IELTS, nggak ada di tempat lain, kayak gitu ya. Jadi question-question yang mungkin bisa ditebak nih cara cara jawabnya itu adalah seperti completion, kayak isian gitu ya. Jadi kalian mencari jawaban, kemudian mengisi kayak gitu. Tetapi di reading IELTS sendiri pun itu nanti ada di situ ini ya specifically di situ instruksi misalnya berapa kata sih yang boleh teman-teman taruh sebagai jawabannya. Kalaupun dia misalnya adalah isian. Tetapi ada beberapa question type, jenis question yang hanya ada di IELTS, nggak ada di reading yang lainnya. Itu ada namanya di situ matching headings. Oke, jadi matching headings ini secara simple itu adalah menemukan
di situ judul. Oke, jadi nanti passage itu atau bacaan itu dia akan dibagi menjadi section-section di mana teman-teman akan diberikan di situ headings. Jadi headings itu seperti judul yang tepat untuk setiap sectionnya. Oke, jadi satu section itu adalah satu paragraf dan kalian harus menemukan di situ paragraf itu headingsnya atau judulnya yang tepat adalah yang mana. Oke, cuman di sini untuk matching headings ini itu sulit karena kalian harus mencari di situ kesimpulan dan biasanya jumlah headingsnya lebih banyak daripada jumlah sectionnya. Oke, kemudian ada juga di sini tipe question di dalam reading ini adalah multiple choice question dan complete summary. Kayak gitu ya. Cuman yang mungkin akan menjadi luar biasa ketika nanti teman-teman dihadapkan dengan soal itu namanya true, false, not given, dan yes, no, not given. Kayak gitu, oke? Right. Kita dari soal beranjak dulu ke topik. Oke, jadi untuk di IELTS reading ini, topiknya sendiri itu sangat beragam. Jadi bisa science, history, environment, kemudian di situ biology, art, music, dan lain-lain. Oke, akan banyak di situ kalian sudah harus antisipasi technical term yang muncul. Kayak gitu ya. Kemudian di sini untuk topik-topik yang diangkat sebagai reading IELTS itu semua adalah berdasarkan dari real academic journal, textbook report, dan lainnya. Kayak gitu ya. Alright. Kemudian di sini direction. Oke. Scheme passage. Alright, so ini lebih jelasnya terkait dengan tipe-tipe question tadi itu. Ada multiple choice, true, false, no given, yes, no, not given, matching, sentence completion, note, table, diagram, summary completion. Sebenarnya lebih lengkap lagi, itu ada sekitar 11 tipe question di dalam IELTS, oke? Hanya saja 11-11-nya itu kemungkinan tidak akan keluar semua. Kenapa? Karena kemungkinan ada tipe question yang keluar secara repeatedly, secara terus berulang ya. Misalnya untuk matching headings, dia bisa keluar di 2 passage atau multiple choice, ini bisa keluar di semua passage atau true, false, no given juga bisa berulang-ulang. Kayak gitu ya. Oke, so yes, that's about it. I think untuk membahas strategi reading itu nggak bisa di-generalisir secara ini ya di sini. Kenapa? Karena nanti menurut saya sendiri different type of question itu membutuhkan different strategies, oke? Right. Jadi kita akan nanti kalau ada yang punya pertanyaan misalnya pernah di situ mengambil IELTS sebelumnya dan menemukan salah satu contoh atau tipe question di dalam IELTS itu sulit nih Kak kayak gitu. Ini contoh yang ini strateginya gimana kayak gitu. Kalau itu bisa ya kalian tanyakan. Cuman saya nggak akan go into detail karena memang waktunya juga sangat terbatas nih. Oke, kita lanjut ke writing dulu untuk di sini. Oke, so writing di situ di dalam IELTS sendiri hanya ada 2 kayak gitu ya, 2 tipe saja. Bukan 2 tipe, 2 task. Oke, jadi ada namanya task 1 itu diberikan recommended time-nya untuk menulis adalah selama 20 menit saja. Kayak gitu ya. Jadi task 1 ini apa sih yang harus ditulis? Jadi di task 1 untuk IELTS writing itu teman-teman akan diminta menulis sebuah descriptive report atau sebuah report aja dari entah itu table, diagram, map bisa, kemudian di situ structure bisa. Oke, maksudnya seperti diagram batang, kemudian pie chart, map dan lain-lain. Hanya saja di sini di task 1 ini yang perlu kalian ingat itu ada minimum word 150 kata kayak gitu ya. Jadi selama 20 menit kalian harus bisa menulis 150 kata kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk di task 2 itu ini adalah teman-teman diminta menulis essay sebagai respon dari sebuah opini atau situation or a problem. Oke, yang perlu kalian ingat itu adalah kalian harus menulis minimum 250 kata di sini. Oke.
So how to write them and yeah. So let's see. Alright, so kita langsung aja melihat contoh ya. Jadi di sini ini adalah contoh data atau diagram untuk task 1. Jadi teman-teman akan diminta di sini menulis report berdasarkan dari data ini. Oke, right. Kemudian di sini ini bentuk dari contoh soal lainnya. Yang tidak ada di sini adalah yang itu disebut sebagai double figure biasanya ya. Jadi nggak hanya satu diagram, satu line graph seperti ini saja. Itu biasanya teman-teman juga akan sangat mungkin untuk menemukan nanti data yang ada 2 diagram atau ada 2 figures di situ. Oke? Alright. Untuk penulisannya sendiri, untuk task 1 itu adalah introduction, kemudian ada overview data, baru di situ data description atau di sini kita sebut sebagai body paragraph. Jadi ada introduction paragraph, overview paragraph, body paragraph. Nah, di task 1 ini sebenarnya summary atau conclusion itu dia hanya optional. Jadi teman-teman bisa menulis, bisa tidak, kayak gitu ya. Kalaupun kalian tidak menulis summary atau conclusion di task 1, selama sudah memenuhi 150 kata, itu oke. Oke, jadi optional aja ya untuk ini. Alright, kita lanjut di sini. Oke, I will skip this, skip. Oke, kita lanjut ke text to writing. Jadi untuk text to writing strategies itu seperti yang saya bilang tadi, kalian diminta menulis di situ sebuah essay dari opini atau problem. Kalau kita lihat di sini contoh questionnya itu terkait dengan about a person worth yang dijudge according to social status and material possession. Okay, so di sini yang ditanyakan, to what extent do you agree or disagree with this opinion? Okay, so you can see di sini di instructionnya kalian harus menulis minimum 250 words. Alright. Nah, untuk di sini essay ini yang harus kalian pahami secara betul itu adalah terkait dengan structure atau bagian apa aja sih dari paragraf yang harus ada. Oke, jadi sama halnya dengan task 1, kalian harus memulai di situ dengan introduction dulu. Oke, jadi introduction paragraph, kalau misalnya ini adalah kelas IELTS writing, I will say introduction paragraph itu adalah paraphrasing dari instruction atau problem yang ada di dalam soal. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada di situ overview juga, baru di body paragraph-nya itu kalian tulis di situ opini kalian. Kalau tadi pertanyaannya agree, maka di situ terangkan reason. Pertama apa, kenapa kalian agree, reason kedua apa, kayak gitu. Cuman harus memenuhi 250 karakter, word ya. Jadi kalian harus di situ beberkan juga alasan kenapa kalian agree. Kalau bisa tambahkan di situ examples. Oke, nanti di alasan kedua, misalnya kalian agree, itu juga tambahkan alasan dan reason dan examples. Oke, nah yang harus kalian pahami sekarang di task 2 itu, untuk task 2 itu conclusion paragraph yang paling akhir itu dia sama wajibnya dengan introduction. Maksudnya gimana? Berarti conclusion itu harus ada, mau satu baris aja, satu kalimat aja conclusionnya itu bisa terhitung conclusion paragraph, yang penting dia harus ada. Kayak gitu ya. Kenapa? Kalau nanti conclusion paragrafnya nggak ada, kalian akan kehilangan di situ salah satu skor penilaiannya. Oke, jadi remember, kalau untuk di task 1, summary atau conclusion paragraph itu dia optional, di part 2, conclusion paragraph itu harus ada. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita masuk dulu di sini ke dalam penilaian. Oke, jadi di writing IELTS itu apa aja sih yang dinilai? Jadi writing IELTS itu ada 4 penilaian juga, sama seperti misalnya dengan TOEFL tadi.
Itu adalah task achievement, coherent cohesion, lexical resources, dan grammatical range and accuracy. Kayak gitu ya. Jadi task achievement ini apa sih Kak? Kayak gitu. Jadi task achievement ini tadi kan sudah ada penjelasan mengenai minimum word yang kalian harus tulis. Kayak gitu misalnya 150 atau 250. Kalau kalian tidak menulis sesuai dengan di situ task yang task achievement-nya yang 250 itu kemungkinan kalian nggak akan dapat nilai yang bagus. Kenapa? Karena berarti kalian tidak memenuhi si task achievement-nya ini. Anggap saja kalian diminta menulis 250, tapi kalian hanya menulis 200 saja. Berarti task achievement-nya sudah gagal. Kalian sudah kehilangan nih 25%-nya. Kayak gitu ya. Kemudian task achievement apakah hanya terkait dengan word saja? No, task achievement ini juga terkait dengan misalnya di part 1, itu kan kalian nanti di instruksinya compare, oke, compare dan memilih di situ hanya keyword aja atau key information aja. Jadi di report part 1 itu kalian nggak ngejelasin misalnya ini apa di tahun ini terjadi apa, tahun ini terjadi apa secara urut, enggak. Kalian hanya harus mencari di situ key information. Oke, dan kalau kalian menjelaskannya di task 1 itu dengan urut kayak misalnya itu bukan reporting yang key ininya, key features-nya ya. Kalian di situ menjabarkan sebenarnya kayak gitu ya. Jadi task achievement-nya juga di situ akan buruk kayak gitu ya. Selanjutnya coherence dan cohesion. Sama seperti speaking tadi, coherence ini berarti apakah jawaban kalian itu sudah menjawab pertanyaannya. Kayak gitu ya. Jadi nanti coherent dan cohesion ini paling banyak itu bermasalah di task 2, di mana biasanya pada bagian body paragraph itu kalian mulai kehilangan topik. Jadi kalian yang taruh di situ itu bukan lagi topik yang diangkat di awal kayak gitu ya. So itu nanti akan kehilangan coherent dan cohesion. Lexical resources masih sama di sini penggunaan vocabulary, bagaimana varied vocabulary kalian, dan grammatical accuracy. Okay, so this is all for ini keempat penilaian di dalam writing. Okay, remember writing itu ada 2 kayak gitu. Oke, sambil saya mencari di manakah di sini listeningnya, saya mau ini kasih tips untuk teman-teman dalam melakukan writing IELTS ya. Jadi untuk writing sendiri itu saya akan mulai dari task 2 dulu ya teman-teman. Kenapa saya mulai dari task 2? Karena task 2 itu dibandingkan dengan task 1 di dalam writing itu nilainya lebih banyak. Anggap saja task 2 itu nilainya adalah 60, sedangkan task 1 itu nilainya cuman 40 kayak gitu. Dan kenapa saya mengerjakan duluan? Karena biasanya teman-teman yang mengerjakan dari task 1 ya, itu biasanya akan kelewat dari 20 menit itu ya. Oke, jadi begitu. Alright, so anyway, saya baru sadar kalau di sini di materi yang dibuatkan nih oleh teman-teman tim beasiswa ini belum ada listeningnya kayak gitu ya. So let me find listening untuk IELTS dulu ya. Oke, sambil saya menemukan materi, di sini tolong disiapkan pertanyaannya ya. Saya mungkin akan bisa menjawab maybe around 5 to 6 question, maybe 3 question in TOEFL dan 3 question in IELTS kayak gitu ya. Saya boleh nanya nggak? Not yet. Kenapa? Karena di sini listeningnya belum kita nih. Listening IELTS-nya belum. Yang speaking doang nih saya mau nanya sih sebenarnya. I think nanti dulu ya Kak ya, biar kita nanti nggak terpotong Oke, di siap. sini. Okay, I think we can use this.
Right, sebentar saya bagikan dulu di sini. Sedikit aja ya mengenai listening. So, listening di IELTS ini biasanya dari skill listening, reading, dan writing itu yang akan pertama diteskan. Kayak gitu ya. Dan listening IELTS ini dia ada 30 menit aja kayak gitu, di mana nanti kalau teman-teman yang mengambil IELTS paper base itu biasanya akan diberikan waktu 10 menit tambahan untuk mentransfer jawaban yang teman-teman buat itu ke dalam answer sheet-nya. Kayak gitu ya. Nah, di listening IELTS sendiri itu ada 4 section. Section 1 itu yang akan teman-teman dengarkan nanti adalah sebuah conversation between two speakers yang mendiscuss terkait dengan social situation. Sedangkan di section 2 itu nanti teman-teman akan mendengarkan hanya satu speaker saja yang mendiscuss di situ adalah non-academic topic, oke? Tetapi mulai dari section 3 di situ topiknya sudah lebih sulit ya. Karena kenapa? Section 3 dan section 4 dalam listening IELTS itu dua-duanya akan topiknya itu terkait dengan educational project atau academic interest seperti itu ya. Nah, untuk di section 3 ini, teman-teman harus mengantisipasi bahwa kemungkinan teman-teman akan mendengarkan sampai 4 speaker berbicara sekaligus ya. Jadi, mereka akan berdiskusi seperti halnya diskusi in real life kayak gitu terkait dengan educational project kayak gitu. Nah, section terakhir di section 4 ini di situ kalian akan mendengarkan di situ hanya satu speaker. Jadi ini mirip dengan tuple listening Patsy di mana hanya akan ada satu speaker yang di situ speak about general academic interest, oke? Nah, untuk listening sendiri ini kalian hanya akan bisa mendengarkan audionya satu kali saja, kayak gitu ya. And yes, ada tambahan 10 menit. Kecuali kalau teman-teman nanti di situ mengambil IELTS yang computer based, itu nggak akan ada tambahan 10 menit karena udah bisa langsung diklik di komputernya jawaban yang kalian kasih, kayak gitu ya. Alright, itu aja untuk listeningnya. Saya nggak akan bahas banyak karena time juga kayak gitu ya. So if you want to know more, please do reach out ke Straya biar nanti diarahkan ke mentor atau tutornya kayak gitu ya. Alright, so anyway that's about it. Saya akan serahkan dulu nih ke Mas Nazri sebagai narator. Silakan untuk membuka sesi tanya jawab ya Mas. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Oke, terima kasih banyak Kak Taya ya atas materi yang luar biasa sekali disampaikan tadi tentang Intro to TOEFL and IELTS. Ya seperti yang disampaikan oleh Kak Taya tadi ya bahwa TOEFL and IELTS are very important ya. Kalau teman-teman ingin mendaftar S2 atau S3 program master and doctoral itu sangat-sangat dibutuhkan karena itu menjadi prasyaratnya ya untuk bisa masuk ke jenjang S2 dan S3 ya. Bahkan TOEFL sekarang bisa menjadi ini ya, menjadi prasyarat lulus sarjana. Sekarang banyak universitas memperlakukan peraturan itu, sehingga sangat penting sekali untuk mempelajari tentang TOEFL dan IELTS. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Kak tadi ya, kita lanjut ke sesi Q&A. Teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung raise hand ataupun bisa lewat chat ya. Kita buka silahkan untuk sesi pertama. Kita buka untuk 4 penanya dulu ya untuk sesi pertama. Silahkan. Saya boleh bertanya nggak? Oh iya, silahkan. Sebagai pembuka nih. Sorry, saya lagi masih winter jadi saya off cam dulu lah. Oke nih, terima kasih nih Mbak Taya sudah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu terhadap apa yang apa ya
momok mengerikan sih sebenarnya menurutku, karena saya juga bukan backgroundnya bahasa Inggris. Saya orang sains, jadi agak berat sih. Cuma menangnya di reading ya kalau di TOEFL ataupun di IELTS. Nah, pertanyaanku ini, saya juga agak kurang sih di speaking. Ada nggak alternatif referensi yang bisa kita jadikan sebagai bahan ajar lah terkait untuk speaking? Karena mayoritas kita ini kebanyakan apa ya? Mungkinan kalau orang-orang sains ini kan lebih banyak ininya sih di lab. Beda sama teman-teman yang sosial, mungkin public speakingnya lebih inilah, lebih bisa diasah. Nah, bagi kita nih yang kami yang orang-orang sains, ada referensi nggak terkait tentang hal tersebut untuk speaking? Misal nih kayak tadi kan pronunciation-nya itu kayak gimana? Apalagi saya kuliah di sini kan, aduh, perlu belajar bahasa Cina juga di sini. Jadi bahasa Inggrisnya malah nggak kepake itu kan. Kepakainya pas kuliah sama riset. Mungkin itu aja sih. Terima kasih, Mbak Taya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam, Kak Rizal. Ini aku jawab langsung dulu aja ya, Kak Nazri ya. Boleh Kak, boleh. Silakan Kak, bisa langsung dijawab ya. Oke, so Kak Rizal, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, maksudnya bahan ajar itu materinya gitu ya, Kak ya, maksudnya. Ya. Ataupun referensi secara umum lah untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau untuk belajar speakingnya, karena biar nanti pronunciation-nya bisa dapat, saya akan katakan di situ lewat YouTube di situ Kak. Tapi YouTube-nya itu ada di situ channel-channel yang memperlihatkan di situ tentang IELTS speaking ya Kak. Jadi kan kalau teman-teman cari di YouTube nih, misalnya IELTS speaking band 4 itu gimana? Kayak gitu band 5 gimana sampai band 9 di situ juga sebenarnya sudah ada kayak gitu ya Kak. Cuman kalau mau belajar lebih kepada tipe questionnya, kalau mau dapat pelatihan soal itu saya ada website-website yang saya gunakan itu untuk mengajar sebenarnya. Jadi saya kayak ngasih bocoran nih di mana saya sering dapat materi ya. Maksudnya websitenya ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang mau belajar otodidak kayak gitu. Jadi bisa ini tambahan gitu. Ini saya bisa taruh di sini nih di chat itu nanti silakan cari ada namanya IELTS list itu di Google. Itu teman-teman atau Kak Rizal juga di sini bisa cari. Di situ ada penjelasan yang lengkap terkait dengan IELTS. Kayak gitu, nggak hanya di speaking aja sih Kak, di semuanya. Dan dia akan ngasih di situ Kak Rizal nanti contoh questions yang biasanya ada di speaking part 1 to 3. Kayak gitu ya Kak. Jadi questionnya ini bisa digunakan untuk praktis sendiri at home. Cuman kalau misalnya Kak Rizal mau tahu misalnya bagaimana sih mengembangkan jawaban yang bagus, I will say silakan dilihat di YouTube di bagian band-band skor yang tinggi kayak gitu ya. Jadi bisa ngelihat jadi tadi pertanyaannya ini kayak gitu. Bisa Kakak coba pause kemudian coba jawab dulu kayak gitu. Nanti Kak Rizal bisa bandingin nih kayak gitu. Oh, ternyata jawaban saya yang ini itu ternyata bisa dijawab dengan cara lain kayak gitu pengembangannya kayak gitu ya Kak berdasarkan jawaban yang ada di situ kayak gitu. Hanya saja memang akan lebih bagus lagi kalau Kak Rizal punya di sini speaking partner sih sebenarnya yang bisa kayak terutama kalau dia lebih tinggi skillnya dari Kakak jadi bisa sekalian dikasih feedback kayak gitu ya. Cuman of course kemungkinan jarang sih bisa menemukan teman yang bisa punya waktu untuk latihan speaking gitu ya. Jadi menurut saya by looking at this blog kemudian mencari di situ pronunciation dan ini cara-cara itu yang free aja kayak gitu channelnya itu banyak kok yang bermanfaat selama kita maksudnya bisa ini ya tekun kayak gitu untuk ngelihat dan practice kayak gitu sih Kak. Semoga membantu. Selain itu biasanya kita kalau yang IELTS itu kalau saya ngambil materinya itu dari buku Collins, tapi kalau untuk misalnya beginner, I think cuman Kak Rizal kan nggak beginner, cuman kalau maksudnya
itu akan lebih susah sih dimengerti Kak. Jadi si blog ini, IELTS list ini di situ dia ngejelasinnya dengan simple sih. Itu bisa Kak Rizal lihat ya. Dan teman-teman yang lain juga kalau mau silakan mengecek ke situ, oke? Tambahan lagi nih sedikit, kan ini besok saya ada untuk seminar ya, untuk persiapan PhD kandidatnya. Saya kan ada kayak presentasi kok, tapi agak strict, apalagi di depan 5 profesor itu. Nah ini kan tadi mungkin ya kayak website yang bisa membantu itu, mungkin aku rada lupa lah karena sudah jarang lagi nih belajar bahasa Inggris. Karena sudah terakhir IELTS itu 2021, sudah 2 tahun yang lalu nih kalau kita nggak kembangkan lagi. Ini kan kalau misal kayak ngecek website-websitenya yang tadi itu ada referensi nggak untuk misalnya apa yang mau kita bicarakan nih dalam bahasa Inggris, baik dia dalam British maupun yang Amerika, itu ada referensi nggak? Saya mau belajar lagi nih karena persiapan 1 semester untuk Kayaknya nggak ada sih ya Kak yang saya belum ketemu sih yang terlalu spesifik kayak gitu. Cuman nanti kayaknya Kak kalau untuk presentasi nggak bisa pakai blog IELTS ini deh. Soalnya kan itu bakal lebih masuk ke public speaking ya Kak. Jadinya kayak gitu. Soalnya kalau presentasi itu setahu aku dia different structure sih dengan IELTS. Maksudnya tetap ada memang kayak pembukaan kayak gitu, kemudian kayak preview, like misalnya menjelaskan apa aja yang akan dibicarakan selama presentasi, kayak gitu ya Kak. Cuman I think it's kind of different with this IELTS list atau blog-blog IELTS lainnya, Kak Rizal ya. Oke, thank you Mbak Taya. Jadi mungkin nanti Kakak bisa cari ininya itu public speaking, I think ya sebagai kata kuncinya kayak gitu, atau work presentation, group presentation, individual presentation at work seperti itu ya. Biasanya di situ akan ada structure step by step, ini harus dibicarakan apa dulu, kemudian awalannya itu dikasih seperti apa. Kayak gitu aku pernah nemu kayaknya itu. Karena aku juga pernah waktu itu presentasi untuk jurnal dan ya itu seperti ini, dan kita juga banyak presentasi kayak gitu di kampus dulu ya. I hope it helps Kak Rizal. Good luck. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Rizal sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin saja mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lainnya. Ini Kak, di kolom chat ada yang menanyakan dari Auliaur Rahman. Pertanyaannya dalam tuple listening question itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat tuh tempo audionya. Kira-kira menurut Kak gimana sih solusinya untuk itu Kak? I think ini nggak bisa sih yang lambat yang cepat itu kayaknya enggak deh. Maksudnya karena apa ya, untuk aku pernah sebagai panitia untuk yang TOEFL test juga, itu audionya kita nggak perlambat dan percepat kayak gitu. Oke, jadi lebih kepada tergantung nanti ambil tesnya di mana. Soalnya TOEFL ini kan providernya itu beda-beda nih Kak, kayak gitu. Jadi speakernya juga akan beda-beda. Jadi bukan terkait dia tiba-tiba akan menjadi cepat atau lambat kayak gitu ya Kak. Dan ini memang ini ya sulit. Halo Kak? Kayaknya nge-lag deh jaringannya. Iya kayaknya. Kayaknya lagi ada gangguan jaringan ya di Kak Taya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin dia minum nih karena lebih dari sejam dia ini non-stop. Iya. Oh iya, jangan lupa teman-teman isi presensi ya, sekaligus bagaimana feedback untuk sekolah beasiswa. Yang ngisi baru berapa ini? Yang ngisi baru 15. Ayo masih belum 60%. Ayo. Iya. Oh, udah Taya. Kita tunggu sebentar ya. Kak Taya mungkin ada gangguan jaringan. Sambil menunggu Kak Taya join lagi, teman-teman ini ya, apa namanya, siapin pertanyaan lagi karena sisa 2 pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Kelihatan nggak share screen-ku? Ada nggak? Ada Pak. Nah ini yang sudah ngisi baru 15.
Iya loh. Jadi Ya, teman-teman nanti kita evaluasi ya, nanti kalau sudah dapat 50% atau 2 kali kehadiran nanti kita kasih sertifikat dari sekolah beasiswa. Itu bisa sih menambah bargaining posisinya teman-teman. Karena jarang lagi ya kita bisa belajar. Saya juga belajar juga sih bahasa Inggris juga di samping belajar bahasa Cina. Ada gitu lah. Ini lebih sulit lagi. Ini sudah isi nama. Bagi teman-teman yang belum, itu nggak terlalu berat kok bahasanya. Sembari kita ini kan materinya bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan nanti berkabar aja. Oke, mungkin aja itu aja sih, moderator. Terima kasih, saya ingetin. baik. Terima kasih, Pak. Ah, saya belum join ya. Kayaknya ini deh. Udah join. Oh ya, Iya. Aku udah join tadi, wifi-nya bermasalah, tapi sekarang udah masuk. Tadi tuh kejawab pertanyaannya Kak Aulia ya. Jadi menurut aku sendiri Kak Aulia nggak ada nih TOEFL listening yang tiba-tiba temponya cepat dan pendek kayak gitu ya, lambat kayak gitu. Oke, Kak Aulia. Jadi aku saranin latihan aja sih Kak yang banyak. Jadi walaupun nanti ketemunya tiba-tiba cepet, tetap bisa mengatasi itu ya Kak. Oke. Ah, saya juga ini ya, apa namanya, ketika tes juga sering mendapati kejadian itu, Kak. Jadi Oh, ketika I see. diksi tiba-tiba yang ngomong tuh pelan, pas ITP-nya kok kencang sekali gitu. Oh. Kayak gitu. Sebenarnya Kak Nezri seperti aku bilang tadi sih, kemungkinan karena provider soalnya itu akan beda kayak gitu. Karena kalau untuk prediksi kan biasanya adalah dari buku yang bisa kita beli kayak gitu. Jadi lebih baik nanti silakan latihannya banyak, maksudnya cobain listening dengan soal-soal yang speakernya ngomongnya cepat, kemudian yang ngomongnya lambat juga kayak gitu. Jadi udah bisa kayak gitu, apa namanya, di kedua ini ya, situasi ini kayak gitu sih Kak. Oke. Apalagi kalau kemarin dari buku-buku TOEFL yang di situ dibuat di Indonesia kayak gitu ya, terutama itu pelan banget si listeningnya itu kayak gitu ya, kalau dibandingin misalnya dari TOEFL listeningnya Cambridge misalnya kayak gitu ya, itu nanti bakal beda banget, udah British banget kayak gitu ya. So, ini makanya kita perlu latihan dan ngambil latihannya itu source-nya dari berbagai macam source kayak gitu ya, biar tahu kayak gitu. Jadi bisa walaupun temponya pelan ataupun cepat kayak gitu ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Taya. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Tadi saya ada ini nih Kak Nazri, saya ada lihat di chat sebelum saya terlempar dari Zoom, itu ada Kak Dina ya yang menanyakan kalau mungkin nggak sih 1 bulan aja, ada Kak Dina nggak sih di sini belajar IELTS 1 bulan, mungkin nggak kayak gitu. Oh, Dana kayaknya. Ada, Oh ya, ada. ini. Halo, saya Kak. Oh iya. Okay. So what is the best advice for me if I plan to take IELTS with just a month to prepare? Oke. So, Kak Dana, saran aku ini Kak Dana sebaiknya ngambil ini dulu ya, ngambil prediction test kayak gitu. Jadi saya selalu nyaran nih, kalau misalnya mungkin atau tidaknya itu sebenarnya tergantung keadaannya sendiri. Jadi saya sendiri itu kan backgroundnya bahasa Inggris. Kemudian dulu ketika mengambil IELTS itu pertama kali sebelum berangkat ya, setelah diterima LPDP kan ada pengayaan bahasa. Sebelumnya nggak pernah belajar IELTS, tapi background saya bahasa Inggris. Dan ketika pertama kali kita pretest sebelum kita pengayaan bahasa itu skor saya masih di 5 average-nya kayak gitu ya. Cuman dengan 3 bulan itu saya bisa sampai ke 7 average kayak gitu ya keadaannya. Oke, jadi ini tergantung Kak Dana mau mencari skor berapa dan tergantung orangnya juga kayak gitu. Cuman ada kok keadaan teman-teman saya yang memang 1,5 bulan, 1 bulan aja tuh bisa naik 1 band atau 2 band kayak gitu ya Kak Dana. Dan ini saran saya ke Kak Dana dan teman-teman semuanya.
sebelum memutuskan untuk mengambil official test IELTS yang 3 juta lebih itu lebih baik ngambil prediction test dulu. Kenapa? Karena kalau nanti di prediction test nilainya hanya 5, sedangkan kalian ingin dapat nilai 6 atau 7, kayak gitu, itu udah jelas banget kalian di official testnya nggak akan dapat segitu. Kayak gitu ya. Jadi kalian ambil prediction test dulu yang jauh lebih murah, kemudian kalian tahu skornya berapa. Kayak gitu kan. Nah, ini Kak Dana bilang looking for band 7. Tergantung Kak Dana sekarang berangkatnya dari band berapa dulu. Kalau berangkatnya dari band 5 terus mau ke 7 dalam 1 bulan, I will say most likely you will not get it ya. Kayak gitu. Tetapi boleh tahu nggak Kak Dana nih, dari prediction testnya sekarang angkanya di berapa kayak gitu skornya? Halo Kak Dana. Oh, belum pernah ambil prediction. Nah, apalagi kalau belum pernah ambil prediction, Kak, sekarang daripada ngedaftar dulu untuk official test, itu sebaiknya ambil yang ini dulu. Walaupun misalnya keadaannya sudah dikejar banget nih sama deadline beasiswa ya, karena sayang banget nanti kalau ambil official test, tetapi di situ nilainya belum ini, apalagi belum prediction test. Sekarang keadaannya lihat prediction test dulu dan nanti lihat skornya sampai mana. Kayak gitu ya. Di Straya ada prediction test ya Kak? Iya ada. Kayak gitu ya. Ada prediction test di Straya dan itu nanti bisa diambil I think setiap minggu ya Kak Ali ya. Ada prediction testnya di Straya. Everyday Kak, everyday. Oh, everyday bahkan kayak gitu ya. Nah, itu keadaannya bisa ngambil prediction test di Straya, kemudian nanti bisa dicek minggu ini skornya berapa. Kalau keadaannya memang pingin nih banget cobain untuk 1 bulan, berarti setelah ngambil prediction test tahu hasilnya, kayak gitu belajar lagi, giat kayak gitu, kemudian ngambil prediction test lagi. Kayak gitu ya. I will say kalau nanti di prediction testnya sudah dapat 7, satu prediction test itu kemungkinan nggak bisa mewakili nih Kak Dana. Jadi setidaknya harus 2-3 prediction test nilainya stabil di angka yang itu, baru Kak Dana ambil yang official test. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti kalau maksain banget kayak gitu ngambil official test, tetapi di situ nilainya masih belum mencukupi, itu sayang di uangnya, kayak gitu ya. Sayang di uangnya banget kayak gitu ya Kak. Nah, kalau mau misalnya ngambil di sini tesnya kayak gitu yang ini ya official, itu pastikan dulu nilai prediction testnya sudah bagus biar nggak sia-sia keadaannya. Kalau misalnya dalam sebulan bisa dapat langsung 7 atau enggak, lagi-lagi berangkatnya dari mana dulu kayak gitu. Kalau keadaannya berangkatnya dari 6,5 ke 7 dalam 1 bulan itu bisa. Kalau dari 6 ke 7 dalam 1 bulan masih bisa, tetapi mungkin akan harus berjuang keras ya, kayak gitu. Cuman kalau 5 ke 7 dalam 1 bulan, itu saya belum nemu sih ada yang begitu, kecuali mungkin dia memang punya skill bahasa Inggris yang mumpuni, yang bagus banget kayak gitu di awal. Kayak gitu ya keadaannya. Oke, sudah terjawab nih dari Kak Dana. Silakan ada pertanyaan lain. Ada masih waktu nggak sih buat bertanya Kak Nazri? Kalau ada lagi satu boleh. Kalau memang tidak ada ya kita cukup. Ini ada pertanyaan nih, suka dukanya belajar IELTS dan TOEFL. Oke. Thank you Kak Rizal. Oke, aku kalau gitu sebagai penutup bagiin ini ya, pengalaman aku sendiri. Jadi untuk TOEFL sendiri itu aku baru ngambil ketika akan lulus S1, karena sebagai syarat ya untuk wisuda dulu kayak gitu. Dan dulu kita karena saya anak bahasa Inggris, syaratnya itu udah harus 500 dulu ketika lulus kayak gitu ya. Cuman alhamdulillahnya kayak gitu nggak malu-maluin, nggak salah jurusan gitu ya. Sekali tes udah dapet waktu itu 550-an kayak gitu. Nah, ini nih yang saya pakai untuk melamar LPDP, teman-teman. Jadi saya cuma pernah tes TOEFL
TOEFL itu hanya sekali, itu untuk saya wisuda dan melamar LPDP, dan alhamdulillah langsung tembus nih pakai skor TOEFL itu. Kenapa dulu masih pakai skor TOEFL? Karena pada tahun itu, jadi saya melamar LPDP itu 2015. Kayak gitu ya. Tahun itu Lombok Tengah masih daerah afirmasi dan masih boleh pakai TOEFL. Kayak gitu ya. Jadi untuk pengalaman belajar TOEFL sendiri, saya belum punya pengalaman belajarnya, tapi mengajarnya saya punya banyak pengalaman kayak gitu ya. Nah, untuk yang IELTS ini yang saya belajar, saya mulai sama kayak teman-teman, karena sebelumnya saya sama sekali nih nggak pernah ngambil IELTS, kecuali itu diminta untuk keperluan di situ kampus kayak gitu ya. Jadi untuk keperluan kampus ini saya mengambil IELTS itu dengan bantuan di situ pengayaan bahasa. Jadi saya pengayaan bahasa di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta itu selama 3 bulan dan berangkat dari average 5 kayak gitu. Waktu itu average 5 itu malu banget kayak gitu ya. Kenapa? Karena saya berangkatnya dari bahasa Inggris. Kalah nih sama teman-teman yang anak biologi, anak matematika itu average-nya udah tinggi-tinggi kayak gitu. Saya merasa malu salah jurusan kayak gitu waktu itu ya. Cuman ini tuh sebagai motivasi saya. Jadi saya tadi itu seperti yang saya saranin ke Kak Dana, ambil kayak gitu TOEFL prediksi, kalau nggak bisa setiap minggu, itu setiap bulan. Jadi saya waktu itu ngambil TOEFL prediksi setiap minggu kayak gitu untuk ngecek ya. Dan belajarnya dari pengayaan bahasa itu kita belajar dari jam 8 sampai jam 6 sore. Cuman saya dan teman-teman yang skornya low banget itu kita datang ke kampus itu sekitar jam 6 pagi. Jadi kita 2 jam speaking dulu, terus ikut kelas dari jam 8 sampai jam 6. Nanti pulang ke kosan, waktu itu di Jogja, itu jam 8 malam belajar lagi sampai jam 11. Kayak gitu. Oke. Jadi itu udah apa ya, udah maksimal banget, dan itu terus-terusan selama 3 bulan kayak gitu. Makanya saya berangkat dari 5 ke 7 itu saya pas di tes terakhir itu saya dapat 7 average-nya. Ketika di tes ya, itu perjuangannya ini banget. Bayangin aja dari jam 6 pagi sampai hampir jam 12 malam kayak gitu. Jadi tidurnya udah dikit banget, cuman ada banyak motivasi kayak gitu, ingin cepat pergi kuliah kayak gitu, kemudian ini menanggung beban besar sebagai anak jurusan bahasa Inggris, itu juga motivasi saya kayak gitu ya. Jadi belajarnya gimana? Saya belajarnya banyak bersama teman-teman PB saya, tapi saya juga banyak belajar sendiri kayak gitu. Jadi walaupun saya anak bahasa Inggris, ketika ketemu soal IELTS, saya di situ baru memahami kalau ternyata pengetahuan vocabulary saya selama ini dikit banget kayak gitu ya. Jadi kalau dulu itu saya di kosan itu kan nggak boleh nempel-nempel, tapi full 4 sisi kos di Jogja itu saya penuhin pakai sticky note yang isinya itu adalah kata-kata kayak gitu ya. Jadi kata arti kayak gitu dari advanced vocabulary. Karena speaking dan writing IELTS itu yang paling saya lemah itu adalah vocabnya kayak gitu ya. Jadi begitu, right? So kalau saya ini dikatakan 7 itu udah keren banget. Enggak sih, soalnya teman saya waktu itu ada yang sampai 9. Dan dia 9 itu band paling tinggi loh di IELTS, dan dia anak matematika tapi dia dapat 9, ngalahin saya yang anak bahasa Inggris kayak gitu. But alhamdulillah dengan skor 7 itu saya bisa berangkat kayak gitu di tahun 2017. Itu saya udah bisa masuk ke kampus kayak gitu. Oke, dan sekarang dari 2016 itu saya sudah mengambil IELTS selama 4 kali. Kayak gitu ya. Saya sudah 4 kali official test tahun IELTS saya terakhir itu tahun lalu
September, dan itu pertama kali saya mengambil computer based test kayak gitu ya. Jadi saya sudah merasakan semuanya, computer based, kemudian di situ paper based, IELTS saya sudah semua rasakan, dari yang nilainya naik turun itu saya sudah rasakan juga kayak gitu. Oke, saya pernah ngambil IELTS di Australia. Di situ nilai saya tinggi banget nih, saya bangga sekali. Tapi itu normal sih, karena saya setiap hari speak English kayak gitu ketika di Australia ya. Jadi dibandingin ketika balik ke Indonesia, saya jarang speak English. Jadi ada penurunan kayak gitu ya. Well, but anyway, tetap menyenangkan kayak gitu untuk IELTS. Jadi semangat teman-teman yang ingin mengambil IELTS. Semoga di situ dengan belajar yang tekun, latihan yang banyak, bisa segera ya mencapai skor IELTS yang diminta kampus dan juga yang untuk beasiswa kayak gitu. Itu aja dari saya, sudah cukup banyak. Terima kasih banyak Kak Nazri dan teman-teman lain. Terima kasih banyak Kak Taya dan teman-teman semua yang antusias sekali untuk memberikan pertanyaannya. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya sesi Q&A dan juga sekaligus sesi materi kita malam hari ini. Sebelum nanti kita keluar, kita sesi foto dulu ya. Ya. Oke, kita akhiri saja ya. Apakah ada yang akan disampaikan untuk closing statement-nya Kak Taya? Closing statement-nya, oke. So mungkin karena di sini teman-teman yang ikut kelas sekolah beasiswa ini adalah untuk mencari beasiswa, dan mungkin perjuangan yang banyak ini termasuk mungkin di mencari sertifikat bahasa itu terasa berat, but believe me, apa yang akan kalian dapatkan nanti ketika sudah mendapatkan beasiswa ini itu akan seperti 200-300 kali lipat lebih baik, atau membayar perjuangan kalian saat ini kayak gitu ya. Jadi memang yang dicari untuk beasiswa ini adalah orang-orang yang mau tekun, nggak menyerah. Jadi please jangan menyerah, karena nanti ketika mendapatkan beasiswa ini semua effort, biaya, dan semuanya itu akan terbayarkan. Belum lagi kalian dapat gelarnya kayak gitu ya, sebagai ini di master atau mungkin sebagai dokter kayak gitu. Oke, so keep going everyone. Semangat, semoga segera tercapai skor TOEFL dan IELTS yang diinginkan. Oke, itu saja Kak Nazri. Oke, terima kasih banyak Kak Taya ya. Mendengar closing statement Kak Taya membuat semangat kita menjadi semakin membara gitu ya, teman-teman. Semoga motivasi kita terus tetap terjaga ya untuk mewujudkan cita-cita kita mendapatkan beasiswa untuk gelar master maupun doktoral kita masing-masing ya. Tujuan kita, cita-cita kita masing-masing. Baiklah, dengan demikian setelah closing statement tadi, kita akhiri saja materi malam hari ini ya, dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Janal bisa ini enggak? Siapa yang pakai laptop untuk screenshot kita ini ya, kita take picture ya. Teman-teman bisa on cam biar mukanya bisa dilihat nanti di screenshot. Saya bantu ambil screenshot ya. Oke guys, silahkan dibuka gambar picture-nya. Ini masih belum buka semua ya. Ini berapa slide? Bentar. 2 slide kayaknya. 2 slide ya. 1. Mungkin 1 karena 1 yang buka ya. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Bentar, saya simpan dulu. Oke, 1 kali lagi ya teman-teman.
Oke, 1, 2, 3. Senyum dong. Oke, udah. Terima kasih. Oke, saya Oke, serahkan baik. kembali. Ya, terima kasih ya Bang Jenal. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri hadir, join ya ke sesi malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan malam hari ini bisa memberikan insight bagi kita semua ya, perihal TOEFL and IELTS. Dan ya, terima kasih banyak untuk semua dan selamat istirahat. Mohon maaf kalau ada kesalahan Sampai dari jumpa semuanya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. PPT-nya nanti Thank kami you. share ya. PDF-nya nanti di Google Drive grup.